pajak dan pengecualian barang kena pajak. Nah, barang kena pajak atau disingkat BKP, di mana barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak. Dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang. Barang kena pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984. Dan di sini pengecualian barang kena pajak atau disingkat BKP, di mana pada dasarnya semua barang adalah BKP, kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan peraturan pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok barang. Nah, selanjutnya jasa kena pajak. Di sini apabila transaksi jasa diklasifikasikan berdasarkan pengenaan pajaknya, jasa dibagi menjadi jasa kena pajak dan jasa tidak kena pajak. Menurut pasal 1 ayat 2 E dan F Undang-Undang nomor 11 tahun 1994, jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak. Pengusaha kena pajak atau disingkat PKP. Yang pertama, pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Yang kedua, pengusaha kena pajak atau disingkat PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984. Kewajiban pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak berkewajiban antara lain. Yang pertama itu melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Yang kedua itu memungut PPN dan PPNBM yang terutang. Yang ketiga itu menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang. Yang keempat itu melaporkan perhitungan pajak. Pengecualian kewajiban pengusaha kena pajak. Pengusaha yang dikecualikan dari kewajiban sebagai pengusaha kena pajak. Yang pertama itu pengusaha kecil, yang kedua itu pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang dan atau jasa yang tidak dikenakan PPN. PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Dalam Dirjen Pajak, pajak penambahan nilai atau PPN didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas setiap pembelian barang, kena pajak dan pemanfaatan jasa, kena pajak baik di dalam wilayah Indonesia maupun di luar. Dapat disimpulkan bahwa PPN merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai yang muncul karena pemakaian faktor-faktor produksi oleh pengusaha kena pajak atau PKP yang menyiapkan penghasilan dan perdagangan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP.
Satu objek PPN dan bukan objek PPN. Objek PPN secara sederhana, objek PPN dikelompokkan menjadi dua, yaitu barang yang pertama itu barang kena pajak BKP, yaitu barang berwujud berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, serta barang tidak berwujud yang dikenakan PPN. Yang kedua itu jasa kena pajak atau JKP, yaitu tiap-tiap kegiatan berupa pelayanan yang dengan berdasarkan perikatan atau perbuatan hukum memungkinkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai. Selain itu, jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas pertunjukan dari pemesanan juga termasuk dalam kategori JKP yang dikenakan pungutan PPN. Bukan objek PPN. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN, barang yang pertama itu barang hasil pertambahan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Yang kedua itu barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Yang ketiga itu makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Yang keempat itu uang, emas batangan, dan surat berharga. Tarif PPN. Tarif PPN adalah 10%, dan tarif ini dikenakan atas setiap penyerahan BKP di dalam daerah pabean atau impor. Jenis PPN. Dalam perhitungan PPN, ada dua jenis, yaitu PPN masukan dan PPN keluaran. PPN masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, mampu membuat produk. Sedangkan PPN keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya. Contoh PPN keluaran. Pada tanggal 2 Agustus 2003, PT Multi Utama Komputindo menyerahkan 10 unit CD Tax-Guide PPN seharga 2 juta per unit dan 15 buah subscribe Tax-Guide seharga 500.000 per unit secara tunai. Berdasarkan data tersebut, pencatatan yang dilakukan oleh PT Multi Utama Komputindo adalah di sini perhitungan PPN-nya yaitu harga jual 10 unit CD Tax-Guide seharga 2 juta per unit, totalnya 20 juta. Kemudian, harga penyerahan 15 buah subscribe Tax-Guide itu seharga 500.000 per unit, totalnya 7.500.000. Total penjualan yaitu 27.500.000. PPN-nya 10% dikali total penjualan. Jadi, PPN-nya sebesar 2.750.000. Dan jumlah yang diterima keseluruhan yaitu 30.250.000. Untuk jurnal umum, yaitu kas di debit sebesar 30.250.000 dan penjualan di kredit 27.500.000 dan PPN keluaran di kredit 2.750.000. Contoh PPN masukan. Pada tanggal 3 Agustus 2003, PT Multi Utama Komputindo membeli 5 unit komputer pada PT Makro Indonesia seharga 4 juta per unit. Pada tanggal 5 Agustus 2003, PT Multi Utama Komputindo memanfaatkan jasa kurir PT Tiki GNA dengan total tagihan 800.000, belum termasuk PPN. Berdasarkan data di atas, pencatatan yang dilakukan PT Multi Utama Komputindo sebagai berikut. Harga beli 5 unit komputer 4 juta per unit, totalnya 20 juta. Tagihan Tiki GNA 800.000, totalnya menjadi 20.800.000. PPN atas komputer yaitu 2 juta. PPN atas jasa kurir sebesar 8.000. Jadi jumlah yang dibayar sebesar 22.808.000. Jurnal umum untuk pembelian komputer tersebut yaitu PPN masukan sebesar 2 juta di debit, komputer sebesar 20 juta di debit, dan kas sebesar 22 juta di kredit. Jurnal umum untuk pemanfaatan jasa kurir
PPN masukan sebesar 8.000 di debit, jasa kurir expense sebesar 800.000 di debit, dan kas sebesar 808.000 di kredit. Dari kedua contoh tersebut, PPN keluaran dan masukan, PPN keluaran sebesar 2.750.000 dan PPN masukan sebesar 2.008.000. Selisih pajaknya sebesar 742.000. Jadi jurnalnya PPN keluaran sebesar 2.750.000 di debit dan PPN masukan sebesar 2.008.000 di kredit dan kasnya sebesar 742.000 di kredit. Selanjutnya, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP yang tergolong mewah dalam daerah pabean. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Kemudian ada dasar pengenaan PPNBM. Yang pertama, perlu adanya keseimbangan pembayaran pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua, perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah. Yang ketiga, perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Yang keempat, perlu untuk mengamankan penerimaan negara. BKP yang tergolong mewah adalah yang pertama, barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Dan yang ketiga, pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi atau apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral serta mengganggu ketertiban masyarakat. Objek PPNBM yang pertama, penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang kedua, import barang kena pajak yang tergolong mewah. Kemudian ada tarif PPNBM menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Yang pertama, tarif PPNBM dibedakan menjadi beberapa kelompok tarif, yaitu tarif terendah sebesar 10% dan tarif tertinggi sebesar 200%. Perbedaan tersebut didasarkan pada pengelompokan BKP yang tergolong mewah yang atas penyerahannya dikenakan juga PPNBM. Yang kedua, tarif PPNBM ditetapkan sebesar 0% atas ekspor BKP yang tergolong mewah, karena diekspor atau dikonsumsi di luar daerah pabean. PTA merupakan produsen mobil. Dalam menghasilkan mobil, PTA juga membeli AC yang akan dipasang pada mobil yang dihasilkannya. Atas perolehan AC tersebut, PTA telah membayar PPNBM senilai Rp350.000. Apabila harga produksi mobil senilai 110 juta dan keuntungan yang diinginkan PTA senilai 40 juta, berapa besaran PPN dan PPNBM yang seharusnya dibayarkan PTA? Apabila harga produksi mobil senilai 110 juta dan keuntungan yang diinginkan PTA senilai 40 juta, maka harga jual mobil tersebut senilai Rp150.350.000. Dengan demikian, DPP atas mobil tersebut adalah senilai Rp150.350.000. Selanjutnya, tarif PPNBM atas mobil yang diproduksi oleh PTA ialah sebesar 20%. Pajak yang terutang atas penyerahan BKP yang tergolong mewah tersebut, yang pertama itu PPN 10% dikali 150.350.000 sama dengan 15.035.000. Yang kedua itu PPNBM sebesar 20% dikali 150.350.000 sama dengan 30.070.000. Berdasarkan perhitungan di atas, maka besaran PPN dan PPNBM adalah 15.035.000 dan 30.070.000.
Laporan PPN dan PPNBM 1. PPN dan PPNBM yang dihitung sendiri oleh PKP harus dilaporkan dalam SPT masa dan disampaikan kepada kantor pelayanan pajak setempat paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. 2. PPN dan PPNBM yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP yang telah dilunasi segera dilaporkan ke PPK yang menerbitkan. 3. PPN dan PPNBM yang pemungutannya dilakukan. 4. Bendahara pemerintah harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. 5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. 6. Untuk penyerahan tepung terigu oleh Bulog, maka PPN dan PPNBM dihitung sendiri oleh PKP harus dilaporkan dalam SPT masa dan disampaikan kepada KPP setelah paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pembayaran atau penyetoran PPN dan PPNBM 1. PPN dan PPNBM yang dihitung sendiri oleh PKP harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan. 2. PPN dan PPNBM yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP harus dibayar atau disetor sesuai batas waktu yang tercantum dalam SKBKB, SKPKBT, dan STP tersebut. 3. PPN dan PPNBM atas impor harus dilunasi bersama dengan saat pembayaran bea masuk, dan apabila pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor. 4. PPN atau PPNBM yang pemungutannya dilakukan oleh 5. Bendahara pemerintah harus disetor paling lama tanggal 7 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. 6. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memungut PPN atau PPNBM atas impor harus disetor dalam jangka waktu 1 tahun. Sarana pembayaran PPN dan PPNBM. Nah, ternyata ada 2 sarananya. Pertama yaitu untuk membayar dan menyetor PPN dan PPNBM digunakan formulir surat setoran pajak atau SSP yang tersedia di kantor-kantor pelayanan pajak dan kantor-kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan yaitu KP2KP di seluruh Indonesia. Nah, yang kedua yaitu ada surat setoran pajak atau SSP yang menjadi lengkap dan sah bila jumlah PPN dan PPNBM yang disetorkan telah sesuai dengan yang tercantum di dalam daftar nominatif wajib pajak atau DNWP yang dibuat oleh Bank Penerima Pembayaran, Kantor Pos dan Giro, atau Kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai Penerimaan Setoran. Nah, kesimpulannya, pajak pertambangan nilai atau PPN dan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM merupakan 2 jenis pajak yang berbeda. Nah, meski memiliki sejumlah unsur yang sama. Jadi PPN dan PPNBM merupakan 2 hal yang berbeda. PPN merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai yang muncul karena pemakaian faktor-faktor produksi oleh pengusaha kena pajak atau PKP yang menyiapkan penghasilan dan memperdagangkan barang kena pajak BKP dan jasa kena pajak JKP. Sementara PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang masuk golongan barang mewah. Pengenaan PPNBM dibebankan pada produsen atau PKP yang menghasilkan atau mengimpor barang mewah.